Dia butuh rakyat yang bahagia. Hanya dengan rakyat yang bahagia akan ada kemakmuran. Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperas-peras, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin. Ya kan? Sejujurnya sampai hari ini, secara pribadi gue sendiri gak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan pemerintah oleh rakyatnya sendiri. Dari sejak era pemerintahan Presiden Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, kedua tokoh ini selalu berbicara atau berjanji tentang efisiensi anggaran, menutup kebocoran anggaran. Kabinet akan diisi oleh kabinet Zaken, yaitu kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional yang sesuai dengan disiplin ilmunya dalam setiap bidang yang mereka bidangi dan lain sebagainya. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Dalam masa pemerintahannya, Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Kabinet Zaken, di mana Prabowo berharap kabinetnya kelak diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing. Dengar baik-baik dan coba lu bayangin. Lu gaji 2 juta, ada orang yang hidup dengan fasilitas mewah dari pajak ke lu. Kemudian terjadi korupsi di mana-mana, kemudian terjadi kebocoran anggaran, defisit terjadi dan lain sebagainya. Dan lu tidak menikmati apa-apa, hasilnya tidak lu nikmati, tapi lu terus bayar dan lain sebagainya. Dan selanjutnya terjadi defisit kebocoran anggaran yang menutup kebocoran anggaran itu lu yang tidak menikmati apa-apa. Gila. Betapa bengisnya negara ini memperlakukan rakyatnya seperti itu. PPN naik ke 12%. Kalau PPN dinaikkan dari 11 ke 12%, Batalkan PPN 12%. PPN naik 1% aja langsung digoreng seolah-olah tuh wah PPN naik 12%. Jadi kan masyarakat nih taunya nih ya naiknya 12%, jadi kesannya tuh di kepala tuh gila. Debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat malam tadi berakhir ricuh. Oke, sebelum kita melanjutkan konten ini secara spesifik dan mendalam, saya ingin mengingatkan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja. Gue menganggap kalian sudah mengerti basic daripada perpajakan, ekonomi, dan sebagainya. Gue akan langsung kepada poin daripada persoalan utama dalam konten ini. Salah satu alasan kenapa pemerintah menciptakan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan menggunakan tools kenaikan PPN dari 10, 11 sampai dengan ke 12% per Januari 2025, tujuan utama dan sebenar-benarnya adalah untuk meningkatkan tax ratio atau penerimaan pajak. Pemerintah berharap dengan kenaikan PPN dapat memperluas ruang fiskal untuk biaya pembangunan. Namun, tanpa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ini akan menjadi kebijakan yang kontraproduktif dan tidak efisien. Karena ini akan mempersempit aktivitas ekonomi dan memperlambat penerimaan pajak lainnya. Dan potensi perlambatan penerimaan pajak lainnya itu sangat gede sekali. Saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana kenapa saya tidak setuju kenaikan PPN 12% itu terjadi di tahun depan, karena memang tidak efisien, tidak efektif, dan menurut gua ini adalah sesuatu yang sangat-sangat trial and error dan gambling banget, dan bahkan tidak tepat sasaran, dan bahkan mengorbankan banyak sekali pihak. Karena ini adalah kebijakan pukul rata, dia nggak peduli lu kaya, menengah, miskin, semua akan dipukul rata. Gini contohnya, katakanlah ada orang yang gajinya di sini 200 juta, ini 20 juta, dan ini 2 juta. Oke? Ini ada pulpen.
Pulpen ini pada awalnya harganya Rp5.000, kemudian ada kenaikan PPN menjadi Rp7.000. Bagi orang yang gajinya 200 juta, ini nggak ada artinya. Mau naik 2.000 perak, mau naik 3.000 perak, nggak ada urusan sama dia. Nah, kemudian ada orang yang gajinya 20 juta, ini naik 2.000 perak, dia juga masih mampu beli. Nah, ketika ada orang yang gajinya cuma 2 juta, punya anak 4 orang yang disekolahkan dan semuanya membutuhkan pulpen, 7.000 dikali 4, coba lu bayangin. Dan dia akan bertanya, apakah nggak ada lagi pulpen yang sisa-sisa yang bisa digunakan? Karena apa? Karena ini bukan lagi prioritas sebenarnya. Dia tidak mampu, tapi karena keadaan, karena memang itu adalah sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya untuk sekolah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia akan beli. Jadi ada perbandingan yang tidak adil. Orang yang gajinya 200 juta terkena PPN 12%. Orang yang gajinya 20 juta terkena PPN 12%. Orang yang gajinya 2 juta terkena PPN 12%. Di mana letak keadilannya? Tapi kan pemerintah mengatakan ada barang-barang yang masuk dalam kategori list barang mewah, ada juga yang tidak masuk dalam list kategori barang mewah. Jadi misalnya itu tidak masuk dalam kategori barang mewah, maka harga barangnya tidak naik. Kata siapa seperti itu? Kata siapa seperti itu? Ekonomi tidak bisa disimplifikasi dengan cara yang seperti itu, sekalipun pemerintah membuat list-list yang berkaitan ini barang mewah, ini barang tidak mewah, dan lain sebagainya. Di dalam ekonomi ada yang disebut dengan supply chain atau rantai pasok. Beberapa komponen rantai pasok itu atau supply chain diantaranya adalah produksi, distribusi, logistik, kemudian juga manajemen permintaan. Nah, dari berbagai komponen utama ini kan saling berkaitan dan berkesinambungan. Misalnya, katakanlah misalnya ada pabrikan yang melakukan pengadaan untuk memproduksi sebuah barang. Katakanlah barangnya itu pulpen ini. Pulpen ini tidak masuk dalam kategori barang mewah, non kebutuhan pokok. Ya, dipastikan oleh pemerintah harganya tidak naik. Tetapi ketika pabrikan melakukan pengadaan untuk memproduksi pulpen ini, ada kenaikan PPN 12% yang mempengaruhi harga produksi dan pengadaan. Jadi mau tidak mau, perusahaan akan menyesuaikan diri untuk meningkatkan harga produksi dan juga pengadaan. Kemudian dari situ akan meningkatkan kembali harga distribusi dan logistik hingga sampai ke end user atau pengguna. Jadi bagaimana mungkin harga non kebutuhan pokok yang tidak masuk dalam list barang mewah tidak naik, sementara perusahaannya terkena dampak? Jadi itu adalah sebuah kebohongan. Dan jujurlah pemerintah, jujur aja nggak apa-apa kalau memang pemerintah pasti tahu ada sebuah sistem yang disebut dengan supply chain atau rantai pasok. Tidak mungkin barang ini tidak naik karena perusahaannya sendiri terkena dampak dari kenaikan PPN 12%. Saya rasa tidak mungkin pemerintah tidak menghitung atau tidak mengetahui bahwa ada kontraproduktif yang berkaitan dengan rantai pasok atau supply chain. Sekalipun mungkin barang ini tidak masuk dalam kategori list barang mewah non kebutuhan pokok, tetapi kan tetap saja biaya produksi, distribusi, logistik ini akan naik sampai kepada end user atau pengguna. Oke, katakanlah mungkin, ya walaupun ini tidak logis dan tidak masuk akal, tapi nggak apa-apa, coba kita masukkan ini ke dalam satu diksi atau sebuah narasi. Pemerintah akan mengintervensi perusahaan-perusahaan yang menaikkan harga barang sekalipun dia tidak masuk dalam list kategori barang mewah non kebutuhan pokok. Terjadilah pertemuan antara pihak pemerintah dan pihak perusahaan. Nah, pihak perusahaan tinggal ngomong gini, oke Pak, harga tidak naik tapi saya akan melakukan efisiensi. Dari 5.000 karyawan, saya akan mem-PHK 2.000 karyawan supaya barang ini tidak naik. Nah, pemerintah membuat apa? Saya nggak sanggup. Kalau ini biaya produksi tidak ditingkatkan sampai kepada biaya distribusi, logistik, dan juga kepada end user atau pengguna, maka satu-satunya jalan dan satu-satunya cara saya harus melakukan efisiensi di perusahaan, yaitu dengan cara mem-PHK 2.000 karyawan. Nah, pemerintah membuat apa kalau itu? Saya secara pribadi yakin dan bahkan sangat-sangat yakin kalau pemerintah mengetahui ada persoalan dalam rantai pasok atau supply chain, tidak ada kategori list barang mewah atau non barang mewah, non kebutuhan pokok dan lain sebagainya yang tidak akan terkena dampak efek dari PPN 12%. Makanya ada wacana Tax Amnesty Jilid 3 yang akan digodok di DPR per Januari 2025 untuk mengurangi beban
perusahaan atau pengusaha, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi itu juga belum tentu efektif kan, belum tentu efektif. Mungkin akan ada tax amnesty jilid 3, kemudian ada stimulus ekonomi, tapi itu pun tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ini kebijakan tidak tepat sasaran. Seperti yang gue katakan tadi, ini pukul rata teman-teman sekalian. Di sini saya sedang tidak menakut-nakuti teman-teman sekalian. Saya merasa bahwa ada terjadi dark economy pada tahun 2025. Enggak, saya bukan orang yang seperti itu. Tapi saya akan ngomong fakta di sini. Selama 5 bulan berturut-turut, Indonesia itu mengalami deflasi. Daya beli masyarakat itu menurun. Dan harusnya pemerintah menjadikan ini sebagai tolak ukur. Kenapa daya beli masyarakat itu menurun? Ini bukan berkaitan dengan mereka keep duitnya, mereka nggak mau belanja. No, mereka nggak punya duit. Bagaimana mereka mau belanja kalau duitnya nggak ada? Ini kan harus menjadi concern yang serius bagi pemerintah. Kita lihat saja data terbaru dari Menteri Tenaga Kerja bahwa ada 80.000 karyawan yang di PHK secara massal dari sepanjang tahun 2024 dan akan ada gelombang yang lebih besar di tahun 2025 yang akan mengakibatkan puluhan ribu karyawan di PHK lagi secara massal. Ada berbagai sektor bisnis yang terkena dampak seperti tekstil, retail, manufacture, dan sebagainya. Ini juga menjadi persoalan serius bagi pemerintah. Ketika banyaknya pengangguran dan daya beli masyarakat menurun, tentunya ini pasti kaum kelas menengah yang turun menjadi kaum kelas bawah. Dan ketika naik lagi PPN ke 12% yang pukul rata, dia tidak mengenal yang namanya kaya, menengah, miskin, dan sebagainya. Ini dampaknya akan sangat-sangat mengerikan. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian di tahun 2025 dan sebagainya, menurut gua secara pribadi, sejak terjadinya pandemic COVID-19 dan juga after pandemic COVID, there's no going back to normal. This is a new normal. Jadi kita harus menyesuaikan ini. Memang tidak ada lagi yang normal. Kalau kita terus berpikir akan kembali normal, yang nggak akan ada lagi yang normal. Karena there's no going back to normal. Karena keadaan ekonomi global itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Itu kan faktor dari eksternal, nggak bisa kita kendalikan. Nah, dibutuhkan skill, manajemen skill untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, kita akan fokus ke dalam lagi, ke dalam negeri. Ini fakta bahwa memang berbagai problematika itu terjadi di bangsa ini. Jadi kalau seandainya untuk mengejar tax ratio atau meningkatkan tax ratio dengan menaikkan PPN dari 10, 11 ke 12, Mengenai PPN 11-12%, ya saya rasa ini adalah sebuah kebijakan yang sangat-sangat tidak adil dan kurang tepat. Memang benar, Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang penerimaan tax ratio-nya itu sangat rendah sekali, sekitar 10%. Ada berbagai konglomerat, pengusaha, orang-orang kaya yang memanipulasi pajak, lari dari pajak dan sebagainya dan tidak terdeteksi oleh pemerintah dan sebagainya. Maka itu pemerintah melakukan atau membuat sebuah kebijakan yang gambling, trial and error, menaikkan PPN 12% dan lain sebagainya. Tentu ini tidak berpengaruh karena mereka ketika PPN itu naik, ya mereka tinggal meningkatkan harga produksi, harga distribusi, harga logistik, dan sebagainya. Jadi mereka tetap aja nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan kan selama ini yang menjadi penopang ekonomi Indonesia adalah kaum kelas menengah. Ketika kaum kelas menengah terus terusik, terjadi PHK massal di mana-mana, daya beli masyarakat menurun, walaupun ya terjadi ataupun pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan, berupa insentif dan sebagainya, tentu itu tidak akan mengubah apapun. Tetap saja pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan dan tidak akan menuju pada ekonomi yang baik dan benar, dan tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Mungkin benar pemerintah berharap kenaikan PPN dapat memperluas ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ini akan menjadi sebuah kebijakan yang kontraproduktif dan akan menghambat penerimaan pajak lainnya, dan kita akan semakin terpuruk. Maksud saya secara pribadi seperti ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun. Saya bukan orang yang merasa paling benar, saya bukan merasa paling hebat, paling segala-galanya, no. Saya hanya sebagai seorang masyarakat biasa, saya melihat ini ada kebijakan yang kontraproduktif. Saya tidak merasa lebih hebat dari Bu Sri, tim ekonomi pemerintah, ataupun saya tidak menghormati Pak Presiden Prabowo, atau saya menghujat Pak Prabowo. Bukan seperti itu.
tolong jujur dan apa adanya berbicara kepada masyarakat bahwa memang ada kebijakan yang kontraproduktif dan ini akan memiliki dampak ekonomi secara merata. Dan saya berharap sekali, saya benar-benar sangat berharap bahwa tolong ini kaum kelas menengah jangan diusik terus, kasihan mereka. Mereka juga patuh pajak kok. Setiap kali mereka mendapatkan gaji per bulan, mereka akan dipotong pajak, potong BPJS, potong tapera dan lain sebagainya. Mereka kurang patuh pajak apa? Karena pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dan perusahaan akan langsung memotong gaji mereka untuk membayar pajak. Jadi sudah pasti kaum kelas menengah itu akan bayar pajak. Ditambah lagi dengan kenaikan PPN 12%, mati mereka, Pak. Mereka mau buat apa? Mereka yang jadi tumbal dan jadi korban dari kebijakan ini. Ini skemanya, Pak. Orang kaya itu mungkin mampu memanipulasi pajak, memiliki konsultan pajak, mereka kucing-kucingan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Oke, itu benar. Kita harus kejar mereka. Tapi kaum kelas menengah itu pasti bayar pajak dan juga mendapatkan efek dampak dari kenaikan PPN 12%. Nah, kaum kelas bawah kan tidak bayar pajak, dilindungi oleh negara. Yang menjadi korban dan tumbal dari semua ini adalah kaum kelas menengah yang selama ini menjadi penopang ekonomi Indonesia. Kalau mereka tidak dilindungi juga, ini kacau, Pak. Udah nggak ada lagi kaum kelas menengah di Indonesia dan akan terus berkurang hingga menyisakan dua kategori, kaum kelas menengah ke atas dan juga kaum kelas bawah.